Selamat datang di Jurnal Horor ID, tempat di mana kisah nyata dan legenda menyeramkan menjadi satu. Bersiaplah. Lima sahabat, Arga, Dito, Sinta, Rian, dan Farah, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Bromo, bukan sekadar untuk menikmati keindahan alamnya, tapi juga demi merekam sebuah konten dokumenter yang unik. Mereka bukan pendaki profesional, tapi punya semangat petualangan yang tinggi. Channel YouTube mereka sedang berkembang, dan mereka ingin membuat sesuatu yang berbeda, sebuah seri dokumenter alam bercampur horor yang mengangkat sisi mistis gunung-gunung di Indonesia. Setelah riset selama beberapa minggu, Bromo dipilih karena memiliki reputasi bukan hanya sebagai destinasi wisata, tapi juga tempat yang menyimpan banyak kisah gaib. Mereka memilih jalur yang tidak biasa, bukan jalur utama yang ramai turis, melainkan jalur sepi di sisi timur yang katanya lebih alami dan jarang dijamah. Dito menemukan jalur ini dari sebuah forum lama di internet, berisi cerita-cerita dari pendaki yang sempat mencoba rute alternatif. Jalur itu lebih sunyi, sedikit menantang, tapi menawarkan pemandangan lautan pasir yang lebih luas dan sudut-sudut yang jarang terlihat di media sosial. Itu yang mereka kejar, keaslian, keheningan, dan kalau beruntung, mungkin sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Mereka berangkat pada pagi hari dari Malang, menumpang mobil sewaan, perlengkapan lengkap tersimpan di bagasi, kamera, drone, tenda, logistik, dan beberapa alat pelindung spiritual yang dibawa Farah secara diam-diam. Udara masih segar, penuh tawa, musik diputar dari speaker kecil di dashboard. Tapi sesaat sebelum mobil mereka memasuki kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, langit mendadak tertutup awan tipis dan suasana menjadi lebih sunyi. Seperti ada yang perlahan menyelimuti perjalanan mereka, menyambut dengan senyap. Sesampainya di sebuah desa kecil di kaki Gunung Bromo, desa yang bahkan tak tercantum di peta digital, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Penduduknya terlihat ramah, meski tatapan mereka tampak menyelidik. Saat Arga dan Dito membeli air mineral di sebuah warung kayu sederhana, seorang pria tua yang duduk di sudut warung memanggil pelan. Suaranya serak namun tegas. "Nak, jangan terus ke utara lautan pasir. Apalagi kalau kabut turun." Ucapannya membuat Dito berhenti menoleh, sementara Arga hanya tersenyum kecut. Pria tua itu melanjutkan dengan pelan, seolah tak ingin terdengar oleh banyak orang. "Kabut itu bukan cuman wapa, itu penanda. Kalau dia turun lebih awal, berarti tempat itu sedang membuka dirinya. Dan yang masuk belum tentu bisa keluar." Farah, yang ikut mendengar, spontan mengambil ponselnya untuk mencatat. Tapi pria tua itu langsung menggeleng pelan. Ekspresinya berubah muram. "Jangan direkam, jangan dicatat. Kalau mau aman, cukup dengar dan nurut." Beberapa warga lain, terutama ibu-ibu dan anak-anak, memperhatikan mereka dari kejauhan. Salah satu anak kecil bahkan menarik lengan ibunya dan berbisik sambil menunjuk ke arah rombongan teman-teman itu. Wajahnya takut, seperti pernah melihat sesuatu yang sama. Ketika rombongan hendak pamit melanjutkan perjalanan, seorang ibu sempat menyodorkan buntalan kecil berisi bunga kering dan garam. "Kalau dengar suara gamelan, jangan jawab apa-apa." Ucapan itu mengiringi langkah mereka saat keluar dari desa. Jalan di depan memang tampak sepi, hanya hamparan pasir dan langit mendung. Arga masih saja tertawa kecil, menganggapnya sebagai bumbu cerita rakyat. Tapi di belakang mereka, mata-mata tua di desa itu terus mengawasi, seolah mereka tahu kelima orang itu baru saja mengetuk pintu tempat yang seharusnya tak pernah disentuh. Meski peringatan dari warga desa masih terngiang, Arga tetap bersikeras bahwa semua itu hanyalah mitos lokal, cerita turun-temurun yang diciptakan agar pendaki tidak tersesat atau merusak tempat keramat. Ia punya cara pandang logis, cenderung skeptis terhadap hal-hal gaib. Baginya, cerita tentang kabut yang membuka jalan ke dunia lain hanyalah metafora berlebihan. Ia bahkan sempat bercanda, kalau ada hantu di kabut, pasti udah viral di TikTok dari dulu. Candaan itu mengundang tawa canggung dari yang lain. Tapi tidak semua tertawa dengan tulus. Rian dan Farah justru memiliki reaksi yang berbeda. Bukannya takut, mereka justru merasa peringatan itu seperti undangan tersembunyi, semacam misteri yang menunggu untuk dibuka. Terutama Farah,
yang sejak dulu memang tertarik dengan hal-hal supranatural. Ia pernah menelusuri rumah tua terbengkalai demi konten dan percaya bahwa beberapa tempat menyimpan energi yang bisa dirasakan kamera. Ia menganggap bagian utara lautan pasir itu sebagai kesempatan emas untuk membuat konten horor dokumenter yang otentik dan berbeda dari kebanyakan channel lainnya. Dito sendiri berada di tengah-tengah. Dia tidak sepenuhnya percaya, tapi juga tidak sepenuhnya berani menantang. Ia hanya ingin memastikan semua aman, sedangkan Sinta dari tadi tidak banyak bicara. Ia lebih sensitif terhadap lingkungan dan diam-diam merasa gelisah sejak melewati batas desa tadi. Setiap desir angin terasa seperti bisikan, setiap langkah mereka seolah diamati. Tapi ia menahan perasaannya, tak ingin merusak semangat tim. Ketika akhirnya mereka mulai berjalan masuk ke jalur sunyi yang dipilih, kabut memang belum terlihat, langit mendung, udara sejuk, dan hanya suara langkah sepatu di pasir yang menemani. Tapi di benak beberapa dari mereka, kalimat pria tua di warung itu belum benar-benar hilang. Yang pergi ke sana, belum tentu semua bisa pulang. Malam pertama, mereka berkemah di tepi lautan pasir terasa tenang pada awalnya. Tenda-tenda telah berdiri rapi, menghadap ke arah hamparan luas pasir yang membentang sejauh mata memandang. Di kejauhan, siluet punggungan Bromo tampak seperti bayangan raksasa dalam senja yang mulai meredup. Angin berembus lembut, cukup dingin untuk membuat mereka berselimut jaket tebal, namun belum cukup untuk mengganggu. Namun, saat malam benar-benar jatuh dan cahaya api unggun menjadi satu-satunya penerang selain bintang, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya lembut perlahan menjadi lebih kencang. Bukan angin kering seperti biasanya di gunung, melainkan angin basah, dingin, dan menusuk. Tenda-tenda berderit ringan, dan suara pasir tertiup angin, terdengar seperti desisan yang menjalar di antara sela-sela waktu. Lalu terdengar sesuatu yang tidak seharusnya ada di tengah gunung dan lautan pasir, suara gamelan, pelan, samar. Seolah berasal dari kejauhan, namun tidak jelas dari mana arahnya. Tabuhan kendang, denting saron, dan gong mengalun lambat, seperti irama dari zaman yang terlupakan. Awalnya mereka mengira itu ilusi pendengaran, tapi saat suara itu terus terdengar, selama beberapa menit, satu persatu mulai saling menatap tanpa berkata-kata. Kalian dengar juga kan? Bisik Rian, matanya menyipit ke arah lautan pasir yang mulai terselimuti kabut tipis. Farah mengangguk pelan. Itu gamelan, kan? Dari arah kawah? Dito bangkit dan memegang senter, mencoba menyinari ke segala arah. Tapi hanya pasir dan kabut, tipis yang terlihat. Tidak ada orang, tidak ada alat musik. Tapi suara itu terus ada, dan semakin lama semakin jelas. Arga mencoba bersikap tenang, mungkin dari desa, mungkin lagi ada upacara malam. Tapi bahkan ia tak bisa menyembunyikan nada ragu di suaranya. Sinta hanya diam. Tangannya menggenggam ujung jaketnya erat-erat, seperti menahan sesuatu yang tak ingin dikatakan. Di dadanya muncul perasaan yang aneh, bukan hanya takut, tapi juga sedih, seperti ada kenangan yang ingin muncul entah dari mana. Malam itu, api unggun mereka tak terasa hangat, dan suara gamelan terus mengalun hingga mereka tertidur dalam diam, ditemani oleh tiupan angin yang seperti membawa pesan dari sesuatu yang lama tertinggal di balik kabut. Malam belum sepenuhnya larut ketika Dito, yang sedang keluar tenda untuk buang air kecil, tiba-tiba memanggil teman-temannya dengan suara rendah namun panik. Kalian, lihat itu deh. Tangannya menunjuk ke arah lautan pasir yang terbentang di kejauhan. Tepat di tengahnya, samar dalam kabut tipis, berdiri sesosok bayangan manusia. Diam, tidak bergerak sedikit pun. Tidak jelas wajah atau pakaiannya. Hanya siluet tegak yang tampak tidak wajar di tengah tempat sesunyi itu. Sosok itu seolah tidak terpengaruh angin, tidak goyah, tidak bernapas. Farah langsung mengambil senter dan menyorot ke arah yang dimaksud. Tapi begitu cahaya menyentuh kabut, sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Hanya pasir kosong, kabut, dan angin yang kembali menggigit. Tadi, ada orang di sana, gumam Dito, pelan. Sumpah, aku nggak ngarang. Arga menggeleng pelan, berusaha menertawakan, tapi suaranya tidak meyakinkan. Mungkin ilusi, cahaya, dan kabut bisa bikin kita salah lihat.
Namun dari raut wajahnya, jelas ia juga terganggu. Rian hanya terdiam sambil menyalakan rokok. Tangannya gemetar sedikit saat memantik korek. Sementara itu, Farah mulai merapalkan doa pelan dalam hati, seperti naluri pertamanya saat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sinta, yang sejak tadi hanya duduk diam di depan tenda, tiba-tiba mengeluh pelan. Aku nggak enak badan. Wajahnya pucat dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meskipun suhu udara sangat dingin. Tangan dan kakinya terasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Ia menggigil, bukan karena udara semata, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak terlihat, tapi menempel seperti kabut di kulitnya. Farah segera membaringkan Sinta di dalam tenda, memberinya selimut dan meneteskan minyak kayu putih di leher dan dadanya. Tapi bahkan dari balik lapisan kain tenda, suara gamelan tadi kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun nadanya berubah, lebih lambat, seperti irama duka yang dalam. Di luar, kabut mulai turun perlahan. Padahal malam belum terlalu larut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka semua tidur dengan perasaan tidak tenang. Seolah apa yang mereka lihat dan yang melihat mereka kembali masih berdiri di tengah pasir, menunggu mereka lengah. Pagi harinya, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit di atas mereka berwarna kelabu pucat, seperti tertutup selimut awan yang tak bergerak. Kabut tipis masih menggantung, tidak seperti pagi biasanya di Bromo yang cerah dan dingin. Kabut itu bukan hanya menggantung di cakrawala, ia mulai merayap turun, perlahan tapi pasti, menyelimuti pasir, tenda, bahkan jejak kaki mereka dari malam sebelumnya. Sinta masih terbaring di dalam tenda, wajahnya pucat dan tubuhnya masih lemas, meski demamnya sedikit reda. Farah memilih untuk menunggui Sinta, tapi yang lain, Arga, Rian, dan Dito, memutuskan tetap melanjutkan rencana eksplorasi ke arah utara. Mereka sepakat untuk berjalan pelan dan tak terlalu jauh, hanya sekadar mengambil footage tambahan. Namun, Farah, yang merasa perasaan tidak enak itu belum pergi, memutuskan ikut. Aku nggak mau Sinta ditinggal, tapi aku juga nggak mau kalian jalan sendiri ke arah yang jelas-jelas dibilangin orang buat dihindari, katanya tegas. Arga sempat protes, tapi akhirnya setuju. Mereka berlima kembali bersama, dan dari sinilah, semua mulai terasa lebih asing. Langkah demi langkah ke arah utara, seperti memasuki dimensi lain. Kabut menebal lebih cepat dari perkiraan, padahal hari masih pagi. Biasanya, kabut di Bromo muncul menjelang sore, ketika suhu mulai berubah drastis. Tapi ini, seperti sesuatu yang dipanggil, bukan terbentuk alami. Udara menjadi jauh lebih dingin, dingin yang bukan sekadar menyentuh kulit, tapi meresap ke tulang. Pasir di bawah kaki mereka mulai lembab, padahal belum ada hujan. Jejak-jejak, kaki mereka tidak bertahan lama. Dalam hitungan menit, kabut menyelimuti semuanya, seolah menelan keberadaan mereka dari peta dunia. Dito sempat berhenti dan menoleh ke belakang. Tunggu, kita tadi lewat batu itu enggak sih? Tanyanya sambil menunjuk batu besar setengah tenggelam di pasir. Mereka semua diam. Batu itu terlihat familiar, tapi seharusnya mereka baru saja berjalan lurus. Kenapa seperti memutar kembali? Jangan dipikirin. Kita jalan terus, pelan aja, ucap Rian, meski suaranya terdengar ragu. Kabut terus menebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Udara makin berat. Napas mereka mulai terdengar lebih jelas. Karena di luar sana tidak ada suara lain. Tidak ada burung, tidak ada angin. Hanya kabut, pasir, dan degup jantung yang menggema di kepala mereka sendiri. Di titik ini, rasa penasaran yang semalam terasa, seperti semangat, perlahan berubah menjadi rasa salah langkah yang tidak bisa mereka tarik kembali. Di tengah kabut yang makin menyesakkan dan pasir yang terasa seperti menarik langkah mereka ke bawah, tiba-tiba Farah berhenti. Lihat itu. Di depan mereka, samar-samar, berdiri sebuah gubuk tua yang seolah muncul dari balik kabut, seperti menunggu untuk ditemukan. Bangunannya tidak seperti bangunan biasa, terbuat dari batu-batu hitam yang tampak tua dan berlumut. Gubuk itu tidak memiliki atap, dan sebagian dindingnya sudah runtuh. Namun dari susunannya, jelas tempat itu pernah digunakan untuk sesuatu, bukan tempat berteduh biasa. Ada aura asing yang menguar dari reruntuhan itu, seperti sisa panas dari nyala lilin yang padam berabad lalu. Arga melangkah lebih dulu, memeriksa dengan senter.
dinding bagian dalam penuh goresan-goresan kasar. Beberapa di antaranya seperti bekas ukiran, tapi sudah terkikis waktu dan cuaca. Ada batu datar di tengah ruangan, mungkin pernah digunakan sebagai altar atau meja persembahan. Di sekelilingnya, pasir tampak lebih gelap seperti bekas terbakar. Namun tidak ada abu, tidak ada arang, hanya pasir yang terlalu diam. Ini bukan tempat tinggal biasa, gumam Rian sambil menyorot dinding dengan lampu kamera. Farah merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan karena dingin, tapi karena tempat itu terasa hidup. Bukan dalam arti harfiah, tapi dalam cara yang lebih sunyi dan tua. Seolah batu-batu itu mengingat siapa yang pernah datang dan siapa yang tidak pernah kembali. Sinta, yang sejak tadi masih lemah, hanya berdiri diam di luar gubuk. Matanya menatap ke satu titik yang tak jelas. Ia tidak bersuara, hanya menggenggam jaketnya lebih erat. Dito sempat menanyakan keadaannya, tapi Sinta hanya menjawab pendek. Tempat ini gak suka kita. Mereka tertawa kecil, mencoba menepis. Ketegangan, tapi tidak ada yang benar-benar merasa nyaman. Tidak ada hewan, tidak ada suara, hanya suara napas mereka sendiri dan pasir yang berderak di bawah kaki. Ayo ambil footage secukupnya, lalu kita balik, kata Farah akhirnya, mencoba mengendalikan situasi. Namun sebelum mereka sempat keluar, angin tiba-tiba berhenti. Benar-benar berhenti, tidak ada gerakan, tidak ada bunyi. Dan untuk sesaat yang ganjil, waktu terasa seperti membeku. Farah melangkah mendekati salah satu sisi dinding gubuk yang masih berdiri utuh. Dengan senter di tangan kiri dan kamera, kecil di tangan kanan, ia menyorot permukaan batu yang tampak berbeda dari bagian lainnya. Di sana, terukir simbol-simbol aneh, sebagian telah terkikis, namun sebagian masih terlihat jelas. Simbol-simbol itu tidak seperti coretan anak-anak atau tanda vandalisme biasa. Mereka teratur, disusun melingkar, seperti diagram ritual atau penanda pergerakan waktu yang terlupakan. Ada gambar matahari terbalik, sebuah lingkaran dengan 3 titik di dalamnya, dan di bawahnya ukiran tulisan aksara Jawa kuno yang sebagian besar sulit dibaca. Tapi Farah, yang pernah belajar sedikit soal simbol kuno dan tulisan prakolonial untuk riset kontennya, mencoba mengeja dengan pelan. Pan, ca, nga, ra, su, bisiknya, jarinya mengikuti goresan huruf. Ia membaca potongan kata itu, membahas dengan sejenak ragu seolah merasa tidak seharusnya diucapkan keras-keras. Namun entah karena rasa penasaran atau dorongan tak sadar, ia terus mengeja sampai satu kalimat penuh terbaca di bawah simbol lingkaran itu. Mering suara kang ilang, suarane bali sakangen di dumadin, yang berarti kepada suara yang hilang, kembalilah dari mana kau berasal. Begitu Farah selesai membaca, angin mendadak berhenti. Tidak perlahan, tapi tiba-tiba seperti seseorang menekan tombol hening di alam semesta. Suasana menjadi sangat sunyi, tidak wajar. Bahkan suara langkah pasir atau detak jantung mereka terdengar seperti gema di kepala masing-masing. Sinta, yang berdiri paling belakang, menutup telinganya. Telingaku sakit, ucapnya pelan. Dito memegangi bahunya, tapi ia hanya menggeleng dan menatap gubuk itu seolah tahu ada sesuatu yang bergerak. Bukan di dunia mereka. Rian, yang biasanya santai, menelan ludah sambil tertawa kecil. Gila, ini jadi serem beneran ya? Tapi tawanya terdengar kaku. Matanya tidak selaras dengan ekspresinya. Ada bayangan takut di sana. Ketakutan yang perlahan, menempel ke kulit mereka semua seperti kabut tebal yang tidak hanya menyelimuti tubuh, tapi juga akal sehat. Arga akhirnya bersuara. Udah, kita dapat cukup footage. Kita keluar dari sini. Namun mereka tidak tahu. Kata-kata itu mungkin diucapkan terlalu terlambat. Begitu Farah selesai membaca kalimat dalam aksara Jawa kuno itu, hening mutlak menyelimuti mereka. Bukan hening biasa, tapi hening yang terasa menekan, seperti ruang di sekitar mereka. Tiba-tiba kekurangan udara, kabut tidak bergerak, daun tidak berdesir. Bahkan pasir pun seolah berhenti berderak. Dalam keheningan itu, napas mereka terdengar jelas, seperti gema dalam gua batu. Tiap embusan terasa berat dan terukur, seolah mereka harus mengingat cara bernapas dengan benar. Sinar matahari pun tampak meredup. Padahal belum lewat tengah hari, tapi langit berubah menjadi kelabu kehijauan, menciptakan nuansa seperti menjelang badai.
namun tanpa angin, tanpa suara. Dunia menjadi statis. Farah menurunkan tangannya perlahan, merasakan udara yang lebih dingin daripada sebelumnya. Ia menatap teman-temannya yang kini berdiri membeku seperti patung. Rian menoleh ke Arga, matanya menyiratkan pertanyaan yang tidak perlu diucapkan. Kita barusan ngapain sih? Tiba-tiba, dari arah barat, yang sebelumnya hanya kabut kosong, muncul suara denting kecil, seperti bunyi piring logam yang dipukul satu kali. Teng, semua menoleh bersamaan, lalu hening kembali, dan kemudian bunyi itu datang lagi. Teng, teng, teng. Bukan piring logam, tapi gamelan. Suara gamelan tradisional Jawa yang lembut, pelan, namun jelas datang dari kejauhan. Irama lambat tapi tidak beraturan, seperti dimainkan oleh seseorang yang buta atau tidak manusia. Itu dari arah kawah? Tanya Dito. Suara berbisik di antara detak jantungnya sendiri. Tak satu pun menjawab, karena mereka tahu suara itu tidak seharusnya ada. Tidak di waktu seperti ini, tidak setelah kalimat itu dibaca. Dan kemudian, kabut yang semula diam bergerak, tidak tertiup angin, tapi seperti menarik diri ke arah dalam gubuk. Udara seolah tersedot perlahan, membuat kulit mereka seperti ditarik dari luar. Semua benda di sekitar jadi terasa lebih berat, lebih sunyi, lebih gelap. Farah, bisik Sinta. Tadi kamu baca apa sih? Farah tidak menjawab. Matanya terpaku pada dinding batu tempat ia membaca tadi. Tulisan yang semula samar kini tampak lebih terang, seperti baru saja diukir. Batu itu bahkan terasa hangat saat disentuh, padahal udara sekitarnya sedingin es. Dan tanpa mereka sadari, satu dari mereka sudah tidak berdiri di tempat semula. Rian tertawa canggung, mencoba mencairkan suasana yang semakin menekan. Tawanya tidak hangat, melainkan terdengar seperti upaya putus asa untuk menepis rasa takut yang menjalar di dalam dirinya. Ia mengusap kepala dengan cepat, matanya menatap ke arah teman-temannya dengan ekspresi yang berusaha tampak santai. Padahal dalam hatinya, ketakutan sudah mengakar. Hahaha. Ya, mungkin ini cuma permainan bayangan dan angin. Kita kan cuma manusia ya. Gak usah dibawa mikir dalam-dalam, ujarnya, suaranya bergetar tipis. Tapi tatapan matanya sulit menyembunyikan gelisah. Ada kilatan panik yang tak bisa ia kontrol saat pandangannya terfokus ke gubuk batu hitam yang baru saja mereka tinggalkan. Farah menoleh padanya, sedikit curiga. Rian, kamu kenapa? Kok kayaknya gak tenang? Rian menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis, berusaha mengubah nada pembicaraan. Gak apa-apa kok. Ini kan cuma suasana aja, buat konten. Aku juga pengen cepat selesai dan pulang. Namun, di balik kata-kata itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Matanya sesekali melirik ke balik bayang-bayang kabut yang mulai menggulung lagi dari kejauhan. Seolah ada sesuatu yang diam-diam mengikuti mereka. Arga, yang sejak awal skeptis, memperhatikan perubahan sikap Rian dengan cermat. Kamu yakin gak ada yang ngikutin? Jangan-jangan kamu cuma capek, jadi mulai paranoid. Rian mengangguk, mencoba menguatkan diri. Tapi saat dia tertawa lagi, tawa itu terdengar lebih getir. Lebih seperti jeritan kecil yang terperangkap dalam tenggorokannya. Suasana di antara mereka semakin berat, dan tawaan Rian justru menegaskan bahwa mereka sedang berdiri di tepi sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan daripada yang bisa mereka tangani. Malam kedua di bawah langit, Bromo yang dingin itu membawa atmosfer berbeda. Setelah malam penuh kegelisahan, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat gubuk Basuh Hacem yang sudah mereka temukan. Api unggun dinyalakan di tengah-tengah mereka, tetapi nyalanya tampak tidak stabil, berkedip-kedip dengan intensitas yang aneh, seolah-olah tertiup oleh napas tak kasat mata. Udara malam itu sangat sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Hanya sesekali, terdengar suara pasir yang berdesir di bawah hembusan angin yang hampir tidak terasa. Namun, di kejauhan, suara gamelan mulai terdengar samar. Suara itu tidak datang dari arah yang sama seperti malam pertama. Kali ini, iramanya lebih dekat, lebih jelas, dan mengandung nada yang menyayat hati. Farah menggigil, matanya menatap ke arah sumber suara, seolah mencoba mencari sosok yang memainkan gamelan itu. Kalian dengar, kan? Tanyanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Dito mengangguk, wajahnya tampak tegang.
Sinta yang masih lemah di dalam tenda juga terbangun. Mendengar suara gamelan itu, seolah memanggilnya dari kedalaman mimpi buruknya. Rian mencoba menguatkan diri, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada ketakutan yang membekap dirinya, membuatnya sulit bernafas lega. Api unggun tiba-tiba bergetar hebat. Cahayanya yang biasanya hangat berubah menjadi goyah seperti hendak padam. Bayangan mereka menari di sekitar tenda, tapi ada bayangan lain, bayangan yang tidak bisa dijelaskan, berdiri jauh di balik kabut, seolah menunggu. Sinta yang masih memegang jaketnya merasakan dingin yang bukan dingin biasa. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Ia berbisik, suara itu seperti panggilan. Aku merasa dia memanggilku. Semua saling berpandangan, menyadari bahwa malam ini tidak seperti malam biasa di gunung. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang lebih dari sekadar cerita mistis yang mereka anggap isapan jempol. Saat malam semakin larut, Sinta terlelap dalam tidur yang penuh gejolak. Mimpinya bukan mimpi biasa. Ia merasa dirinya berjalan di tengah kawah yang panas dan penuh asap putih pekat. Setiap langkahnya mengeluarkan suara gemertak pasir yang terbakar, tapi ia tak bisa berhenti. Di sekitar tubuhnya, asap mengepul tebal, menutup pandangan. Tiba-tiba, dari dalam kabut asap, muncul sosok samar. Seorang perempuan berwajah pucat dengan mata hitam pekat yang menatap lurus ke arah Sinta. Suara perempuan itu lembut, tapi menusuk, memanggil namanya berulang kali dengan nada yang dingin dan penuh dendam. Sinta, Sinta. Sinta mencoba menjauh, namun tubuhnya terasa berat, seolah terperangkap di dalam lumpur asap yang semakin menebal. Suara itu berubah menjadi bisikan yang semakin keras, memenuhi telinganya dengan kata-kata yang tak bisa ia mengerti sepenuhnya. Tapi terasa seperti kutukan. Ketika ia mencoba berteriak, suaranya tertahan di tenggorokan. Hanya suara napas yang terdengar, namun napas itu bukan miliknya, melainkan suara desahan dari dalam bumi. Kemudian, tanpa peringatan, tubuhnya seperti terseret ke dalam tanah, tertarik oleh tangan-tangan gelap yang tak terlihat. Ia merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan seolah-olah bumi membuka mulutnya untuk menelan dia hidup-hidup. Ketika Sinta terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun yang membuatnya ngeri, saat ia membuka matanya dan menatap ke bawah, telapak kakinya penuh dengan pasir basah, seperti benar-benar baru saja berjalan jauh di tengah lautan pasir. Ia membeku, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti dan membawanya kembali dari dunia mimpi ke dunia nyata, tetapi tidak sepenuhnya bebas. Sinta membuka matanya perlahan. Jantungnya masih berdegup kencang setelah mimpi buruk yang membelenggunya. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan gelapnya malam dan dinginnya udara sekitar. Namun, saat ia menatap ke bawah, matanya membelalak. Telapak kakinya, yang baru saja terasa berjalan di pasir kering, ternyata penuh pasir basah yang menempel tebal di sela-sela jari dan tumitnya. Pasir itu bukan hanya menempel, tapi basah, seolah-olah baru saja dia melangkah di sungai atau genangan air yang dingin. Anehnya, tidak ada satu tetes air pun di sekitar tenda mereka. Ia mengangkat satu kaki, memperhatikan pasir itu dengan bingung, sekaligus ngeri. Ini gak masuk akal, gumamnya pelan. Sinta mencoba menggosok pasir itu, berharap hilang. Namun pasir itu seperti melekat pada kulitnya, kaku, dingin, dan berat. Sentuhan pasir basah itu terasa seperti beban yang menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang jauh dari dunia nyata. Ia mendengar suara samar dari dalam tenda, suara napas teman-temannya yang masih terlelap, tak menyadari apa yang baru saja terjadi pada Sinta. Tapi baginya, tanda fisik itu seperti peringatan keras bahwa mimpi buruknya bukan sekadar bayangan. Sinta merasa tubuhnya seperti terseret ke dalam pusaran dunia lain, tempat di mana batas antara mimpi dan kenyataan tidak lagi jelas. Perlahan, sebuah rasa takut yang tak bisa dijelaskan merayap ke dalam dadanya. Sebuah firasat bahwa malam-malam berikutnya akan lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Keesokan paginya, suasana masih terasa berat dan penuh kecemasan. Rian duduk terpaku di atas batu datar. Layar ponselnya memutar ulang rekaman drone yang mereka ambil pagi sebelumnya. Wajahnya tampak tegang, matanya membesar saat layar menampilkan pemandangan lautan pasir dengan kabut yang mulai menipis. Dalam rekaman, di belakang gubuk batu hitam yang tadi mereka kunjungi, tiba-tiba muncul sosok berjubah putih. Sosok itu berdiri diam, tegap,
tanpa gerakan sedikit pun. Sosok itu tidak terlihat oleh mata mereka saat di lapangan, namun dengan drone yang merekam dari sudut berbeda, sosok itu terekam jelas. Ryan memperbesar gambar dengan jari, mencoba mengamati lebih detail. Sosok berjubah putih itu tampak seperti bayangan samar, tapi tetap memiliki bentuk manusia yang jelas. Kepala sosok itu tertutup tudung yang menutupi hampir seluruh wajahnya, menyisakan hanya sekilas bayangan muka yang pucat dan tanpa ekspresi. Ini bukan manusia biasa, bisik Ryan dengan suara bergetar, tubuhnya sedikit gemetar. Farah, yang berdiri di dekatnya, mengambil ponsel dan memutar ulang video itu beberapa kali. Setiap kali semakin terasa dingin merayap di belakang lehernya. "Kalian lihat nggak? Dia kayak mengawasi kita," ujar Farah pelan. Dito yang dari awal agak ragu, kini terlihat pucat pasi. Ia menatap ke arah gubuk dengan tatapan kosong, seperti merasakan kehadiran sosok itu masih ada di sana, menunggu. Arga yang semula skeptis kini hanya menggeleng pelan. Ia tahu bahwa apapun itu, mereka telah memasuki sesuatu yang jauh melampaui logika dan akal sehat. Dalam keheningan yang berat, hanya suara drone yang berputar ulang di layar menjadi saksi bisu bahwa mereka tidak sendiri, bahkan saat mereka tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Mereka semua membeku, tubuh seperti terpaku dalam keheningan yang mencekam. Mata mereka bergantian menatap layar ponsel yang masih menayangkan sosok berjubah putih itu. Sebuah bayangan yang selama ini tak pernah mereka lihat langsung dengan mata telanjang. Suasana menjadi tegang, seolah udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih berat dan dingin. Jantung masing-masing berdegup kencang, tapi suara itu tak terdengar, hanya bisikan ketakutan yang melintas di dalam kepala. Arga menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Kalau dia ada di sana, berarti dia juga ada di sini. Katanya pelan, tapi suaranya hampir terdengar oleh semua. Ryan yang tadi mencoba bersikap tenang, kini wajahnya berubah pucat. Ia menatap ke sekeliling mereka dengan pandangan yang mulai gelisah. Kita nggak pernah lihat dia tadi, ya? Gumamnya Farah merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia muncul di video, tapi kita nggak lihat waktu di sana. Apa itu makhluk gaib atau sesuatu yang lebih mengerikan? Dito menggenggam lengan Farah erat, seolah ingin memastikan bahwa yang mereka alami ini nyata. Namun pandangannya kosong, menunjukkan bahwa pikirannya berlari jauh, mencoba memahami kenyataan yang tak bisa dia jelaskan. Mereka sadar bahwa selama ini sosok berjubah putih itu diam-diam mengikuti, mengawasi, bahkan mungkin menunggu kesempatan untuk muncul langsung. Sebuah rasa takut yang membekap lebih dalam dari sebelumnya mulai merayap ke dalam jiwa mereka, bahwa mereka tidak lagi berada dalam kendali. Suasana yang semula penuh tawa dan keakraban kini berubah menjadi ladang ketakutan yang siap mengoyak persahabatan mereka. Mereka telah melangkah ke wilayah yang tidak bisa lagi dihindari atau diabaikan. Arga menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar liar. Dengan nada tegas, ia mengusulkan agar mereka segera turun esok pagi. "Kita sudah cukup berani untuk berada di sini, tapi ini mulai keluar batas. Kita harus pulang sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi," katanya. Matanya menyerap satu persatu teman-temannya. Namun suara Arga tak langsung mendapat sambutan. Dito menatap langit gelap di atas kawah, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Tidak, kita tidak bisa pergi sekarang. Malam ini adalah puncak bulan purnama, waktu paling kuat di sini. Ini kesempatan sekali seumur hidup untuk merekam suasana. Kawah saat bulan penuh," ujarnya dengan penuh semangat dan sedikit kegilaan dalam sorot matanya. Farah mengangguk setuju, wajahnya serius. "Aku juga ingin merekam ini. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kalau kita keluar dari sini, tanpa rekaman yang kita cari, semuanya akan sia-sia," tambahnya dengan suara yakin. Sinta dan Ryan saling bertukar pandang. Mereka masih takut, tapi ada rasa penasaran yang kuat menahan mereka dari mengambil keputusan untuk segera meninggalkan tempat itu. Arga berusaha membujuk. "Aku paham kalian ingin dapat konten keren, tapi kita harus prioritaskan keselamatan. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi di sini." Tapi Dito dan Farah lebih keras kepala malam itu. Ketegangan antara keinginan untuk pulang dan hasrat untuk mengeksplorasi mencapai puncaknya. Mereka berdebat dengan suara rendah, penuh ketegangan. Kabut mulai turun perlahan,
menutupi wajah-wajah yang mulai lelah dan cemas. Akhirnya, keputusan mereka bulat. Mereka akan tetap tinggal malam itu, merekam segala sesuatu yang terjadi di bawah sinar purnama, meski rasa takut makin membayang. Malam itu, suasana menjadi semakin mencekam, seolah bulan purnama membawa serta rahasia dan bahaya yang sudah lama tersembunyi di kawah Gunung Bromo. Pukul 2 dini hari, saat semua anggota kelompok sudah berbaring dalam tenda masing-masing, ketenangan. Malam tiba-tiba pecah oleh suara tangisan perempuan yang merintih lirih dari luar. Suara itu terdengar sendu, memilukan, dan begitu dekat seolah hanya beberapa meter dari mereka. Sinta terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya langsung menggigil hebat. Suara tangisan itu menusuk ke dalam tulang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia meraih jaket dan membungkus tubuhnya, berusaha menahan rasa dingin yang bukan dingin biasa. Kalian dengar nggak? Bisik Sinta dengan suara gemetar saat membuka resleting tenda sedikit, mencoba mendengarkan dari mana asal suara itu. Farah yang juga belum tidur mengerutkan kening, menatap ke arah sumber suara dengan penuh kekhawatiran. Itu bukan suara manusia biasa, ujarnya pelan. Merasakan getaran gaib yang mengalir di udara, Dito mencoba menenangkan semua dengan suara yang lebih yakin. Mungkin cuma suara angin yang menyerupai tangisan. Jangan dibawa takut. Namun, tangisan itu berubah dari ratapan sedih menjadi tawa, yang tajam, menyeramkan, dan penuh ejekan. Suara tawa itu bergema di antara pepohonan, berputar-putar, dan membuat suasana menjadi semakin mencekam. Tenda mereka bergetar pelan, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Salah satu tiang tenda tiba-tiba roboh sendiri dengan suara gemeretak yang mengejutkan. Sinta menahan napas, tubuhnya makin lemas karena demam yang mulai naik. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Ada kekuatan lain yang bermain di sekitar mereka. Di sudut gelap tenda, drone yang mereka charge malam itu tiba-tiba menyala sendiri. Lampu kecilnya berkedip-kedip tanpa kendali, dan layar merekam otomatis mulai merekam sesuatu di luar tenda. Malam itu, rasa takut bukan hanya datang dari suara dan bayangan, tapi dari kehadiran sesuatu yang nyata dan tak bisa mereka lihat dengan mata telanjang. Farah, yang selama ini paling percaya akan dunia gaib, segera mengambil posisi duduk tegak di dalam tenda. Ia mengeluarkan kitab kecil yang selama ini dibawanya, sebuah buku doa dan ayat-ayat perlindungan. Dengan tangan gemetar, ia mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara lirih tapi tegas, berharap bisa menenangkan suasana dan mengusir gangguan yang terus menggema di udara malam itu. Namun, alih-alih mereda, suara tangisan berubah menjadi tawa yang semakin nyaring dan menyeramkan. Suara tawa itu bergema seperti datang dari segala penjuru, melingkupi mereka dalam lingkaran kegelapan dan ketakutan. Getaran di tenda semakin kuat, membuat api unggun di luar berkedip tak beraturan, seolah tertiup napas makhluk tak kasat mata. Farah menunduk, mencoba lebih khusyuk membaca doa, tapi suaranya mulai bergetar karena ketegangan dan hawa dingin yang menyusup ke dalam tulang. Di luar tenda, suara tawa berubah-ubah menjadi bisikan-bisikan yang tak bisa mereka mengerti, seolah ada banyak sosok yang berbisik di antara kabut tebal. Sinta yang menggigil di sudut tenda menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Kenapa suara ini nggak berhenti? Bisiknya panik. Dito dan Rian saling bertukar pandang, mencoba mencari sumber suara di luar, tapi kegelapan hanya menyembunyikan rahasia yang lebih dalam. Suara-suara itu berubah menjadi semakin tak terkendali, seperti mengolok-olok mereka yang berani mengusik wilayah yang seharusnya terlarang. Malam itu, doa Farah bukan mengusir, tapi malah mengundang gelombang energi gelap yang lebih kuat, menunjukkan bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi, melainkan sebuah ancaman nyata yang siap menerkam kapan saja. Ketegangan malam itu mencapai puncaknya ketika tiba-tiba salah satu tenda mereka yang ditempati oleh Rian dan Farah roboh sendiri dengan suara gemuruh yang mengagetkan. Tiang penyangga tenda patah tanpa ada angin kencang atau penyebab fisik yang jelas. Kain tenda yang semula tertutup rapat terhempas, membuka pintu ke kegelapan malam yang pekat. Rian dan Farah terperanjat, segera merangkak keluar sambil menahan napas. Suasana menjadi hening seketika, namun bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan penuh ancaman. Di dekat tenda yang roboh, drone yang semalam mereka charge kini menyala sendiri.
Lampu indikatornya berkedip-kedip dengan irama tak beraturan, dan layar kecilnya mulai merekam secara otomatis. Sinta yang melihat kejadian itu terpaku, matanya melebar penuh ketakutan. Drone itu nyala sendiri, dan mulai merekam tanpa kita sentuh, serunya dengan suara gemetar. Mereka mendekati drone dengan hati-hati, mencoba menghentikan rekaman, tapi alat itu seperti memiliki kehendak sendiri. Kamera drone mulai mengarah ke sekitar tenda, menangkap bayangan-bayangan samar yang melintas di antara pepohonan dan kabut. Pada layar kecil itu terlihat jelas jejak kaki telanjang yang mencorong ke dalam pasir basah di sekeliling tenda mereka. Jejak itu melingkar, berputar-putar, seolah mengelilingi mereka. Tapi yang paling mengerikan, semua jejak itu mengarah lurus ke gubuk batu hitam yang tadi mereka datangi, tempat yang penuh misteri dan aura menyeramkan. Rian menelan ludah keras, merasa bulu kuduknya berdiri. Ini bukan tanda dari manusia biasa, bisiknya hampir tak terdengar. Dito menatap drone itu dengan ketakutan, menggenggam lengan Sinta erat-erat. Mereka semua sadar, mereka sudah diincar oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari apapun yang mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, bukan hanya tenda yang roboh, tapi juga batas antara dunia mereka dan sesuatu yang lain, yang mengintai di balik kabut dan pasir. Mereka menatap layar drone dengan napas tertahan. Jejak kaki telanjang itu begitu nyata, terlihat jelas melintasi pasir yang basah dan dingin, seolah baru saja dilalui makhluk yang tak terlihat oleh mata mereka. Jejak itu melingkar mengelilingi area tenda mereka dengan presisi mengerikan, seolah menandai wilayah kekuasaan yang tak boleh mereka langkahi. Semua jejak kaki itu, tanpa terkecuali, mengarah ke gubuk batu hitam, tempat penuh rahasia yang sejak tadi mengundang ketakutan mereka. Rasa ngeri dan tak berdaya menyelimuti mereka. Mereka sadar bahwa sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan dengan cara biasa, telah mulai mengurung mereka. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya suara drone yang merekam bergetar di udara dingin malam itu. Arga menatap teman-temannya, satu persatu matanya penuh keputusan. Kita sudah terlalu jauh, terlalu dalam. Besok pagi kita harus keluar dari sini, tanpa kecuali, katanya dengan suara berat dan tegas. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemerisik halus dari balik kabut tebal. Semuanya terdiam. Suara itu seperti langkah kaki yang pelan namun pasti mendekat ke arah mereka. Ketegangan memuncak dan rasa takut berubah menjadi kewaspadaan penuh. Rian menggenggam kamera dan berdiri, berusaha merekam apapun yang muncul. Tapi cahaya layar hanya menampilkan kabut yang semakin menebal dan sosok-sosok gelap yang bergerak samar di kejauhan. Kita tidak sendirian di sini, bisik Farah dengan suara gemetar. Malam itu bukan hanya penanda awal mimpi buruk mereka, tapi juga pembuka pintu menuju petualangan yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Mereka harus bertahan, berhadapan dengan hal-hal yang selama ini hanya ada dalam legenda dan mimpi buruk. Malam itu hanyalah permulaan dari kengerian yang sesungguhnya. Di balik kabut tebal Gunung Bromo, bayang-bayang gelap menanti untuk mengungkap rahasia yang tak boleh diketahui manusia. Bersiaplah, karena kisah ini baru saja dimulai.